Malam sobat cuan, lagi menarik nih, kita mau bahas mengenai Pegas. Aing males ngetik-ngetik jadi Aing bikin video ya. Ini review singkat Pegas, perusahaan gas negara yang lagi rame. Dan ada member nih yang sibuk banget teriak-teriak Pegas, Pegas, Pegas. Oke, sekarang kita lupain dulu tentang Mansur Mologi. Trading saham gak bisa pakai mologi-mologian, yang ada itu analisa. Sekarang kita analisa, dan kebetulan nih gue iseng analisa, ternyata semuanya itu pas. Ya, pas di mana? Sekarang kita lihat. Analisa ini menggunakan teknik analisa resisten dan support. Kita menggunakan area-area support dan area-area resisten dengan beberapa channel line. Oke, kita mulai. Pegas. Sekarang kita posisinya ada di sini hari terakhir, di mana kalau kita perbesar bentukan candlenya itu menceritakan bahwa ya tadi pagi dibuka dengan harga pembukaan yang lebih rendah daripada penutupan di kemarin. Tadi pagi dibuka dengan harga yang lebih tinggi, ya lompat, lalu ditutup di angka yang lebih rendah daripada penutupan kemarin sore. Nah, ekor ini menunjukkan bahwa adanya tekanan. Ya, ekor ini menunjukkan bahwa adanya tekanan jual yang cukup besar. Nah, di sini kita bisa lihat nih, badannya sama ekornya masih lebih besar badannya, walaupun tidak begitu seimbang atau lebih besar badannya. Artinya tekanan jual tuh lebih besar nih daripada tekanan beli. Jadi ini di sini terjadi pertarungan bisa dibilang antara buyer dan seller, dan pemenangnya bisa dibilang seller. Oke, lalu kita tarik mundur dari kondisi ini, kita belajar bahwa hari ini tuh masih banyak tekanan jual. Dan kalau kita lihat di RTI, saya lihat tadi ternyata asing jualan lumayan banyak di RTI. Oke, sekarang kita mundur. Ini garis-garis apa sih? Nah, di sini itu garis support ya. Untuk saat ini kita bilang ini garis resisten. Untuk saat ini kita bilang garis resisten. Ini garis support, dan garis support dan garis resisten berjalannya waktu itu bisa berubah. Maksudnya apa sih? Contoh, kita bahas ini dulu deh. Ini garis resisten 1 pada saat Pegas itu menembus garis resisten dan dia lompat. Ya, pada prinsipnya perubahan tren akan terjadi, atau keberlanjutan tren akan terjadi kalau kita bicara resisten ketika sudah nembus garis resisten nih. Ketika sudah nembus garis resisten, ya garis resisten ini tembus, dia bisa bertahan 2-3 hari, itu bisa konfirmasi terjadinya perubahan tren. Oke, nah kita tarik mundur lagi. Ya, tadi saya bilang garis resisten ini bisa berubah menjadi garis support. Jadi kalau kita tarik mundur, ternyata di sini tuh ada support besar nih. Nah, ini merupakan garis support. Ya, ini merupakan garis support. Ini merupakan support di 2018 bulan 6. Ya, di 2018 bulan 6 pernah terjadi penurunan harga dan mantul di sini. Makanya kita bisa bilang ini sebagai garis support di tahun 2018. Berjalannya waktu ini yang dijadikan acuan bagaimana kalau kita mau lihat sebuah tren terjadi, kita jadikan garis ini acuan. Lalu juga sebelumnya di sini menjadi garis resisten juga. Hanya saja ketika di sini garis itu tidak berhasil candlenya tidak berhasil menembus tuh, hanya mantul ya, tidak memenuhi syarat tadi 2-3 hari, akhirnya dia jebol ke bawah ya. Ini yang menunjukkan bahwa ketika tidak berhasil menembus garis resisten, maka tren itu akan gagal atau batal. Oke, nah ya itu sudah di garis resisten 1. Sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini ya kejadiannya adalah garisnya ini, resisten ini kita itu berhasil dilewati oleh satu candle besar nih. Ya, dimana ya ini biasa lah ya, kalau kita bicara trader ngelihat momentum kayak begini langsung dihajar nih. Bum 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 bum. Nah, sampai di sini kan. Sampailah pada hari ini. Nah,
hari ini sebenarnya dijual itu karena apa sih? Kita lihat kayaknya Pegas nggak ada berita apa-apa, bahkan beritanya positif, ya kan? Mansur juga tadi saya lihat di Instagramnya Mansur, kayaknya beritanya positif aja nih, cuman ada apa bahkan usul ya dinaikannya harga, tapi ini yang membuat harga itu tertahan. Oh ini mah ngepasin, oh enggak, ini kita bisa lihat dari mana asalnya garis ini. Tadi saya udah jelasin bahwa resisten ini sebelumnya adalah asalnya bisa menjadi dari garis support. Ya, ketika bertemu antara garis ini dan garis ini namanya kita bisa bilang ini channel line. Ya, kita bisa lihat nih. Nah, dari mana asalnya? Garis ini tuh dari mana asalnya? Ya, nggak kelihatan. Oke, ini kita perbesar karena memang layarnya terbatas. Kita ganti jadi per view per bulan. Oke. Nah, di sini akan lebih jelas, akan lebih mudah kita melihat garis-garis tadi. Nah, ya. Ini kita bisa lihat garis-garis tadi. Ya, ini tadi yang support resisten 1. Ini yang resisten 2-nya. Resisten 2-nya berasal dari mana? Dari garis support ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, garis support ya. Support dan resisten itu kita juga bisa bilang sebagai area support. Nah, ini kita bilang ini area support nih. Kenapa? Karena ya dari bentukan buntut-buntutnya di sini terjadi beberapa kali pengulangan sebagai bisa dibilang ya ini pantulan kuat nih. Nah, ya sampai akhirnya nggak kuat dan dia tembus. Ya, oke. Nah, itulah asalnya garis-garis itu. Kenapa dicocok-cocokin? Enggak, ini nggak dicocok-cocokin, emang begini. Ya kurang lebih aja ya, kalau kita mau geser-geser juga nggak apa-apa sebenarnya. Kurang lebih aja gitu ya. Kenapa nggak di atasnya lagi? Nah, kita kan kalau kita bicara support tuh kita bicara titik terendah dan titik mana yang menyentuh paling sering. Ya, ini ya 1, 2, 3. Nah, ini juga dikurang lebih aja ini sebenarnya ya. Nih 1, 2 ya, kita ambil badannya. Ya, ini kita ambil badannya. Oke, kita tarik ke sini ya. Nah, ini kan kalau di sini ini karena ini garis ini adalah garis bulanan, kita balikin lagi ke garis harian untuk memperkecil time frame-nya ya, untuk memperkecil time frame. Nah, kita lihat time frame-nya tembus ya. Nah, dia tembus tapi nggak kuat nih. Ya, kalau tadi kita geser ya, bisa dibilang dia tadi tembus tapi nggak kuat. Tapi perhatiin nih ya. Nah, ternyata malah ini pas di sini membuktikan bahwa pernah terjadi percobaan. Di sini kita bisa lihat pernah terjadi percobaan. Ini adalah percobaan kedua dan dia berhasil tembus tapi balik lagi. Nah, seller ini banyak banget nih di sini nih. Nah, dari sini kita mau apa sih yang bisa kita analisa? Nah, kita butuh, kalau saya butuh tambahan lagi nih. Apakah ada penjagaan sebenarnya dari selain dua garis ini? Ternyata ada penjagaan juga nih. Nah, ini garis merah ini 2, itu bisa dibilang ini trend line saya nih. Ini trend line saya. Ya, trend line saya. Nah, ini trennya sebenarnya kalau kita bicara jangka panjang lagi tadi, secara jangka panjang ya. Tren jangka panjang itu sebenarnya ini ya, kita lihat. Tren jangka panjangnya ini bisa dibilang trennya tren turun ya. Ini tren turun. Nah, gimana caranya supaya trennya itu berubah? Ya, beberapa kali terjadi ternyata gagal. Ya, ternyata gagal ya. Beberapa kali terjadi percobaan ternyata gagal. Bagaimana caranya biar berubah? Nah, caranya biar berubah adalah menembus garis tren ini dulu nih. Ya, ini biar nggak, ini saya kasih warna deh nih. Hijau deh ya. Nah, ini ya. Nah, dari terjadi resisten dia menjadi support. Ya, dari tadinya resisten dia menjadi support, kita kecilin. Oh sorry, masih menjadi resistennya. Untuk menjadi perubahan
perubahan dari tren turun ke tren naik, dia harus berhasil menembus resisten. Nah, ini adalah trend line saya. Dia udah berhasil tembus nih pertama, kedua. Nah, di sini kalau kita perbesar, ya, di sini kalau kita perbesar, dia tertahan itu kan, semuanya tertahan, ada datanya, tertahan di garis resisten ini nih, dia masih tertahan. Nah, harapannya adalah besok ya, harapannya adalah besok dia itu bisa, kalau seandainya dia mau melanjutkan naik perubahan tren, naik banyak kayak yang udah, dia harus berhasil nih nembus ini nih. Dia harus berhasil melewati terutama garis biru ini. Nah, lalu juga masih ada nih garis merah pertahanannya nih. Nah, ini juga pertahanan nih. Garis pertahanan untuk jangka panjang dia yang berhasil nahan nih garis merah ya. Garis merah asalnya dari mana? Garis merah asalnya dari support. Ya, garis merah asalnya dari support nih ya, dari supportnya dia. Ya, support kuat juga. Ini adalah trend line, kita bicara trend line-nya secara jangka panjang. Nah, jadi ternyata tuh semuanya pas. Jadi pergerakan harga ini tidak ada yang coba-coba, tidak ada yang cuma tebak-tebak doang, semuanya ada perkiraan perhitungannya. Nah, terus pertanyaan pentingnya kan bagaimana besok nih monsurmologi, ya kan, bagaimana ke depannya. Nah, dalam analisa saham tidak ada yang pasti. Secara keseluruhan kita bisa bilang tren ini masih tren naik, ya, tren ini masih tren naik. Ini kita bisa bikin garis, tren ini masih tren naik, ya, tren ini masih tren naik. Oke, trennya masih naik, terjadi penguatan, ya, terjadi penguatan tren, dia trennya semakin kuat, ya, ini trennya semakin kuat nih. Nah, ini trennya semakin kuat. Oke, trennya semakin kuat. Nah, jadi kalau kita mau bicara analisa saham, ya, kita mau bicara analisa saham menggunakan garis-garis support dan resisten, kita cukup lihat ini aja nih sebagai acuan kita. Kalau kita mau belinya di harga berapa. Nah, kalau mau aman sebenarnya kita bisa beli di harga paling mahal range beli kita adalah nih garis biru ya, garis biru di 1670 lah ya, sekitar 1670, sama range bawahnya itu di sekitar ini nih 1650, nih ya, sekitar ya 1655 lah, 1655 sampai 1690-an itu range beli ya. Batasi resiko itu paling maksimal, batasi resiko adalah di minus sampai harganya itu, harga jualnya, harga katanya 1560 lah ya, 1560. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa sih potensi penurunannya kalau sampai gagal nih trennya, ya kan. Yang menentukan tren gagal atau berhasil kan bukan aing ya, yang menentukan itu market, balik lagi ke market ya, euforia seperti apa ya, kurang lebih 4% saja potensinya. Tapi kalau dia naik, uptrend potensialnya sih seperti apa kalau ini sampai naik. Nah, ini kalau sampai naik, uptrend potensialnya menarik sekali. Uptrend potensialnya kalau menarik, kalau sampai atas. Nah, kita cari garis resistennya di sini ya. Garis resistennya di sini kurang lebih lah ya, di sini ya, garis resistennya. Nah, nih ya, miring garisnya, salah pakai nih, kita ganti, kita ulang ya, garis resistennya kira-kira di sini dah ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu potensial up-nya berapa ya, kita tinggal hitungnya. Untuk targetnya 20% saja. Oke, jadi kalau turun kurang lebih 4%, naik kurang lebih 21%. Ya, jadi itulah kesimpulannya buat teman-teman yang mau penasaran invest, coba-coba dipegas, monggo silakan. Sudah dianalisakan ini kalimat sudah detail dan mudah-mudahan analisanya tidak salah. Oke, thank you guys. Goodbye dan happy cuan. Salam Juragan Kecap.